Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Emat akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yaitu analisis data, pengaruh kondisi cuaca dan iklim pada produksi tanaman sayuran, dan implikasinya terhadap perkembangan ekonomi di tiap provinsi, studi kasus tahun 2012 sampai 2015. Berikut adalah kelompok kami, kelompok 4, ada Muhammad Akil Mustafa Rahman, ada Lutfi Riani, saya Nur Iman Nugraha dan Afnan Zahra. Latar belakang dari kelompok kami adalah kubis, tomat, kentak, sawi, dan kacang panjang merupakan komoditas sayuran utama di Indonesia sesuai dengan produksi yang melimpah berkat iklim yang sesuai. Meskipun telah sukses diekspor ke berbagai negara, mereka kini menghadapi persaingan sengit dalam perdagangan global. Faktor cuaca dan iklim seperti curah hujan, tekanan udara, dan intensitas sinar matahari memiliki dampak signifikan pada produksi sayuran ini. Variabilitas dalam tingkat produksi secara langsung mempengaruhi ekonomi setiap provinsi di Indonesia. Kemudian kami juga memiliki beberapa rumusan masalah dalam analisis penelitian ini. Pertama ada bagaimana hubungan antara data produksi tanaman sayuran, jumlah curah hujan, jumlah tekanan udara, jumlah penyinaran matahari, dan realisasi investasi penanaman modal luar negeri di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2015. Yang kedua, bagaimana distribusi jumlah produksi tanaman sayuran di tiap provinsi di Indonesia pada periode tahun 2012 sampai 2015. Tiga, bagaimana pengaruh produksi sayuran terhadap tingkat perkembangan perekonomian di tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2015. Empat, faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi tanaman sayuran di Indonesia. 5. Bagaimana perbedaan produksi tanaman sayuran di tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2015 dengan mempertimbangkan variasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, kemudian ada tujuan penelitian. Pertama, ada mengumpulkan data produksi tanaman sayuran, jumlah curah hujan, jumlah tekanan udara, jumlah penyinaran matahari, dan realisasi investasi penanaman modal luar negeri. Kedua, menganalisis jumlah produksi tanaman sayuran di tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2015. Tiga, menganalisis tingkat perekonomian berdasarkan jumlah produksi tanaman sayuran pada tahun 2012 sampai 2015. Empat, mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tanaman sayuran. Lima, membandingkan perbedaan produksi tanaman sayuran di tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2015 berdasarkan variabel yang mempengaruhi. Baik, untuk metodologi penelitian di langkah pertama, kami melakukan pengumpulan data. Lalu, data yang kami kumpulkan yaitu ada data curah hujan, data investasi penanaman modal luar negeri di setiap provinsi, terus ada data tekanan udara di setiap provinsi di tahun 2012 sampai 2015, dan juga ada penyinaran matahari. Selain itu, kami juga mempunyai data produksi berbagai sayuran. Nah, setelah itu langkah kedua ada pemrosesan data, lalu langkah ketiga ada analisis statistik, dan langkah keempat ada visualisasi data. Nah, berikut ini merupakan data produksi sayuran pada periode 2012 sampai 2015. Di sini ada kentang, kubis, terus kacang panjang, tomat dari tahun 2012 sampai 2015 di setiap provinsi. Nah, berikut merupakan visualisasi data curah hujan dari berbagai provinsi, yang mana kita membedakan berbagai empat warna yaitu pink, hijau, biru, dan ungu untuk menandakan di setiap tahunnya. Yang tekanan udara juga sama, kita membedakan 4 bagian warna untuk membedakan tahun-tahunnya. Lalu di sini ada data produksi kubis pada 2012 sampai 2015. Ada kacang panjang juga, ada sawi. Nah, ini merupakan diagram pencar dari hasil analisis kami. Kalau ada diagram pencar tomat, sawi, dan juga kubis. Diagram pencar sendiri juga memberikan identifikasi kita jika diagram pencar
terlihat cenderung naik, maka korelasinya akan positif, dan jika diagram pencar cenderung menurun, maka akan korelasinya negatif. Nah, berikut ini merupakan summary data dari kami, yaitu ada data kubis dengan ada minimal produksi kubis yaitu 0, terus ada nilai tengah atau median yaitu 7.889, terus dengan rata-rata 170.872. Lalu untuk tomat kita mempunyai data ada minimal 4 ton produksinya dengan nilai tengah 27.160 ton dan rata-rata 108.238 ton. Lalu untuk kentang ada minimal datanya yaitu 0 ton, terus mediannya itu nilai tengahnya 1.137 ton, lalu ada mediannya 182.480 ton produksi kentang. Lalu untuk sawi juga minimalnya 242 ton, lalu nilai tengahnya ada 118.333 ton dan rata-rata 71.289 ton. Serta kacang panjang ada minimal produksi kacang panjang itu ada 16 ton, terus mediannya 27.351 ton dan mediannya 51.548 ton. Lalu jumlah curah hujan di sini ada minimal curah hujan itu 2.832 ml pada suatu provinsi dengan 9.297 ml dan maksimalnya ada sampai 19.382. Untuk tekanan udara minimal ada 923 dengan rata-rata 1007,5 dan nilai maksimalnya 1013,1. Sinar matahari, untuk data sinar matahari kita minimalnya ada 42,73%, untuk rata-ratanya 59,90% di semua provinsi, terus maksimalnya 79,78%. Lalu untuk investasi di sini ada minimal datanya ada 25 juta dolar, terus rata-ratanya 11.198,23 juta dolar dan 13.399 juta dolar untuk maksimalnya. Lalu untuk korelasi di sini untuk mengetahui hubungan antara dua variabel data kita. Jadi misal di sini ada kubis jumlah curah hujan itu korelasinya kalau dilihat itu positif, yang mana nanti menjelaskan kalau jumlah curah hujannya semakin naik, maka produksi kubis, tomat, kentang, sawi, kacang panjang juga bakalan naik. Nah, lalu untuk tekanan udara itu menunjukkan korelasinya negatif, yang mana jika tekanan udara semakin menurun, maka produksinya akan semakin naik. Lalu untuk sinar matahari, jika sinar mataharinya tinggi di suatu daerah, maka produksi sayuran di daerah tersebut juga akan semakin naik. Dan investasi juga. Jadi jika setiap produksi di daerah tersebut cenderung naik, maka investasi penanaman modal luar negerinya juga akan naik. Nah, ini visualisasi korelasi. Jadi intinya hampir sama sih kayak sebelumnya, cuman bedanya kalau ini divisualisasiin. Nah, kalau dia semakin warna merah, maka itu semakin menuju ke korelasi, dan jika dia ke arah warna biru, maka akan negatif. Untuk hasil analisis kami, yaitu yang pertama adalah hubungan positif antara jumlah curah hujan dengan produksi sayuran menunjukkan bahwa ketika jumlah curah hujan tinggi, maka produksi sayuran cenderung meningkat dan sebaliknya. Nah, hubungan negatif antara tekanan udara dengan produksi sayuran menunjukkan bahwa ketika tekanan udara menurun, maka produksi sayuran cenderung sebaliknya. Hubungan positif antara sinar matahari dengan produksi sayuran menunjukkan bahwa ketika suatu menerima sinar matahari yang lebih banyak, maka produksi wilayah sayuran tersebut cenderung meningkat dan sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu hubungan positif antara produksi sayuran
dengan investasi penanaman modal luar negeri menunjukkan bahwa ketika suatu wilayah produksi sayurannya meningkat, maka PMA juga cenderung meningkat dan sebaliknya. Dan yang terakhir ada kesimpulan bahwa kualitas dalam cuaca seperti jumlah, tekanan udara, dan sinar matahari memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada hasil panen kelima tanaman sayuran, yaitu sawi, kentang, kacang panjang, tomat, dan kubis di tiap provinsi Indonesia. Begitupun jumlah produksi sayuran yang juga berimplikasi pada tingkat realisasi investasi penanaman modal luar negeri atau PMA. Dengan memahami hal tersebut, petani dapat mengadaptasi praktik pertanian mereka untuk lebih mengoptimalkan hasil panen. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, sebelumnya nama saya Ankel Firandani dengan NIM J0403221125. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana curah hujan sebagaimana terlihat dalam diagram pencar dapat dianggap sebagai faktor kunci yang mempengaruhi produksi sayuran? Lalu, bagaimana pemahaman mendalam terhadap hubungan positif antar curah hujan dan pertumbuhan tanaman dapat menjadi dasar untuk strategi pengelolaan pertanian yang lebih efektif? Oke, terima kasih. Izin menjawab, tadi analisis dalam diagram pancar menunjukkan bahwa curah hujan memiliki peran yang cukup penting dalam mempengaruhi produksi kelima jenis sayuran, yaitu tomat, kubis, kacang panjang, sawi, dan kentang. Korelasi positif antara curah hujan dan jumlah produksi sayuran mencerminkan dampak signifikan pada hasil panen. Dalam konteks ini, curah hujan yang cukup dianggap sebagai faktor kunci karena memainkan peran penting dalam dinamika pertumbuhan tanaman. Peningkatan curah hujan memiliki dampak positif pada pertumbuhan dan hasil panen sayuran. Faktor ini menjadi esensial karena peningkatan curah hujan menciptakan kondisi lingkungan yang lebih optimal bagi pertumbuhan tanaman. Ketika curah hujan meningkat, ketersediaan air di tanah juga akan meningkat. Kemudian akar tanaman untuk lebih efisien menyerap air yang diperlukan untuk proses hidrasi dan transportasi nutrisi. Selain itu, curah hujan membawa nutrisi yang larut dalam air ke zona perakaran tanaman, memperkaya tanah dengan unsur-unsur penting yang mendukung pertumbuhan, maka dari itu tanaman dapat mengakses lebih banyak air yang diperlukan untuk fotosintesis dan pertumbuhan. Proses fotosintesis yang lebih efisien menghasilkan peningkatan produksi dan kualitas sayuran. Terus dengan adanya hubungan positif antara curah hujan dan pertumbuhan tanaman, para petani dapat mengambil langkah-langkah yang tepat seperti pertimbangan pola curah hujan dalam perencanaan tanam atau meningkatkan penggunaan teknologi irigasi untuk memastikan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Pentingnya pemahaman mendalam terhadap hubungan ini terletak pada kemampuan untuk mengelola dampak perubahan iklim atau musim hujan yang mungkin terjadi dengan memahami bahwa curah hujan memengaruhi produksi sayuran. Para petani dapat mengadaptasi praktik pertanian mereka untuk mengoptimalkan hasil panen yang ada pada giliran berkontribusi pada keberlanjutan sektor pertanian secara keseluruhan. Mungkin itu jawaban dari saya dan dari kelompok 4. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Nuriman. Oke, ada lagi yang bertanya? Saya Fikri Saputra, izin bertanya, bagaimana hubungan antara tekanan udara dan produksi sayuran dapat dijelaskan dari sudut pandang biologi, terutama dalam konteks penurunan ketersediaan oksigen? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab bahwa untuk tekanan udara dengan produksi sayuran memiliki hubungan atau korelasi yang negatif, di mana ketika tekanan udara menurun, produksi sayuran cenderung meningkat. Dari perspektif biologisnya, kita bisa lihat bahwa dampak dari penurunan ketersediaan oksigen terkait dengan tekanan udara rendah. Jadi, penurunan tekanan udara dapat mengakibatkan penurunan ketersediaan oksigen di lingkungan. Oksigen sangat penting untuk proses respirasi tanaman.
di mana tanaman menghasilkan energi dari glukosa dengan menggunakan oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Penurunan ketersediaan oksigen dapat menjadi kendala dalam proses ini dengan cara menghambat efisiensi respirasi dari tanaman tersebut. Nah, kemudian sebagai respon adaptif terhadap kondisi lingkungan yang berubah, produsen ini atau tanaman sayuran ini cenderung akan meningkatkan produksinya. Ini dapat dijelaskan oleh upaya tanaman untuk mengatasi keterbatasan oksigen dengan meningkatkan produksi sayuran. Peningkatan produksi dapat dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan pengambilan oksigen melalui proses fotosintesis, yang akhirnya pada gilirannya dapat membantu memitigasi dampak penurunan ketersediaan oksigen. Nah, dari penjelasan tersebut, dengan demikian bahwa pemahaman lebih dalam tentang keterkaitan antara tekanan udara, ketersediaan oksigen, dan respon adaptif terhadap tanaman akan memberikan wawasan penting tentang bagaimana faktor lingkungan seperti tekanan udara akan mempengaruhi dinamika kelima sayuran tersebut. Terima kasih. Apakah cukup menjawab? Cukup terjawab. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Saya Aisyah Diana Fisya izin bertanya, apa alasan kalian mengambil variabel data realisasi penanaman modal luar negeri di setiap provinsi? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Alasan kami mengambil variabel data realisasi penanaman modal luar negeri di setiap provinsi karena analisis korelasi antara produksi sayuran dan realisasi penanaman modal luar negeri di setiap provinsi dapat memberikan wawasan yang berharga tentang interaksi dinamis antara sektor pertanian dan investasi asing dalam menggambarkan ekonomi daerah. Realisasi investasi penanaman modal luar negeri atau PMA bukan hanya mencerminkan sejumlah uang yang mengalir dari investor asing, tetapi juga menciptakan keterkaitan yang erat antara pertumbuhan sektor pertanian dan daya tarik ekonomi. Investor asing cenderung menanamkan modal mereka di daerah yang menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang baik. Produksi sayuran yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi dapat menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor asing, menandakan kestabilan pasokan bahan baku, dan potensi pasar yang berkembang. Sebaliknya, realisasi investasi PMA dapat memberikan insentif bagi pengembangan sektor pertanian, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi, melalui analisis korelasi ini, kita dapat memahami bahwa produksi sayuran yang baik dapat meningkatkan daya tarik ekonomi suatu provinsi bagi investor asing, menciptakan hubungan saling menguntungkan di antara sektor pertanian dan investasi asing yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Oke, apakah cukup terjawab? Terjawab. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi. Saya dari aktif izin bertanya sebelumnya. Dalam konteks korelasi antara produksi sayuran investasi penanaman modal luar negeri dan pasokan bahan baku dan di pasar yang berkembang dalam menarik investor asing, apakah terdapat faktor-faktor lain yang turut berperan dalam menarik ekonomi suatu provinsi bagi investor asing? Baik, tadi pertanyaannya bagaimana peran kestabilan pasokan bahan baku dan potensi pasar itu menarik bagi investor asing, dan apakah ada faktor-faktor lain yang berperan dalam meningkatkan daya tarik ekonomi suatu provinsi bagi investor asing. Peran kestabilan pasokan bahan baku dan potensi pasar yang berkembang dalam menarik investor asing sangat signifikan. Kestabilan pasokan bahan baku seperti sayuran berkualitas tinggi memberikan keyakinan kepada investor asing terkait kelangsungan produksi. Selain itu, potensi pasar yang berkembang menandakan adanya peluang pertumbuhan dan profitabilitas yang menarik. Untuk faktor-faktor lain yang dapat berkontribusi terhadap daya tarik ekonomi suatu provinsi bagi investor asing itu ada yang pertama, bagaimana kebijakan pemerintah mendukung investasi asing dalam sektor pertanian. Kebijakan yang kondusif dapat meningkatkan kepercayaan investor. Lalu yang kedua, sejauh mana sih infrastruktur pendukung seperti transportasi dan penyimpanan dapat memfasilitasi distribusi hasil pertanian dan meminimalisasi resiko kerugian. Lalu yang ketiga, sejauh mana provinsi tersebut mengadopsi inovasi teknologi dalam pertanian.
Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menjadi daya tarik tambahan. Lalu untuk yang keempat, bagaimana upaya provinsi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam produksi sayuran? Nah, praktik pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan daya tarik investasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, kita dapat lebih memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan daya tarik suatu provinsi bagi investor asing di sektor pertanian. Apakah menjawab? Sudah cukup terjawab, terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, atas diskusinya. Gimana, terjawab semuanya? Jika terjawab kasih reaction. Ya, alhamdulillah. Mungkin segitu saja dari kelompok kami, dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.